Karena saya penasaran ya, sebelumnya kan di Blitz Megaplex ada Naruto The Last ya, Naruto episode terakhir nih katanya. Dan itu menceritakan tentang kisah cinta Naruto dan Hinata. Dan saya juga amazing sekali ternyata ada Boruto The Movie nih, lanjutan dari Naruto The Last. Karena excited banget ya, soalnya kan di akhir film yang sebelumnya The Last itu ditunjukin anaknya Naruto. Jadi kaget aja ternyata ada Boruto The Movie, jadi excited banget. Pokoknya pas Naruto sama Boruto yang gabungin kekuatan itu keren parah. Harus lihat, pokoknya harus lihat. Mungkin untuk fans-fans Naruto ya, ini amazing. Untuk yang para fans Naruto ini amazing banget. Kalian wajib nonton karena kenapa? Di sini terkuak semuanya. Keluarga masa depan dari karakter-karakter Naruto. Itu pas Boruto itu punya Rasengan dan ngalahin musuhnya. Boruto kenapa ceritanya sama kayak Naruto zaman dulu, jadi kayak kita repeat nonton episode 1 Naruto. Halo semuanya. Men, lu Enggak, gue masih terpana sih. Terpana karena apa? Tadi cosplaynya. Bukan gila. Oke, welcome back to Cinema Lounge. Masih bareng gue Erik sama Andre di sini. tadi dan kita sedang ngeliat ya. Lu tau Boruto? Anaknya Naruto. Gue baru tahu kemarin pas ada gue mau pergi dong. Liputan film apaan? Boruto. Apaan tuh Boruto? Gue baru tahu, men. Iya, anaknya Naruto Gua ternyata dulu ya. baca komik Naruto cuma sampai volume berapa Iya, ya? volume berapa gitu nggak jelas. Tiba-tiba dia punya anak. Betapa tuanya ya. Iya, betapa berkembangnya Naruto sampai dia punya anak. Sampai dia punya anak sama Shizuka nggak sih dia? Nah, Shizuka. Sakura. Sakura. Bahkan gue tanya pun itu bukan sama Sakura, dia tuh adalah sama gua nggak tahu lah ya siapa lah ya. Dia berbuat sama siapa kita nggak tahu ya. Oke, itu tadi ada Vox Pop dari premier filmnya Boruto ya. Ya. Kita baru meliput dan juga ditontonnya sama cosplayer. Iya, jadi bagi semua yang memang ngikutin Naruto dari awal ya. Apalagi dia sekarang tuh udah punya anak loh dan dia tuh buat Boruto The Movie. Jurus 1000 bayangan. Iya. Nonton nggak sih lu? Nonton kan? Jurus jarak jauh LDR. Garing. Oke, dan seperti biasa kita akan ada main movie yang akan kita bahas, juga ada coming soon movie, ada suggest movie juga. Dan nanti kita bakalan ada kuis tentunya dan ada movie news update dan ada yang spesial hari ini. Ada yang spesial hari ini karena nanti di segmen 2 kita akan kedatangan kedatangan tuh wah. Gitu lah. Ya pokoknya senggol dikit aja. Senggol bacok pokoknya. Senggol bacok lah. Tapi ditahan dulu nanti ya. Di segmen pertama kita mau nonton dulu. Kita mau bahas film main movie kita pada hari ini itu berjudul Dark Places. Dark Place. Ini adalah bercerita tentang keluarga. Jadi ada pembunuhan. Jadi genrenya tuh agak thriller sih. Thriller gitu ya? Tapi daripada penasaran dengerin gua ngomong dulu, kita lihat dulu trailernya yang satu ini. Nah, itu dia Dark Place ya. Banyak bintang-bintang yang keren-keren ya. Iya, betul. Udah lama nggak lihat Nicholas Hoult main film, men. Betul, ini mungkin film terbarunya yang terakhir dia main film apa ya? Wah, itu udah lama banget. Lama banget ya. Oh iya, Mad Max. Jadi Nicholas Hoult juga, kalau gue ingat Nicholas Hoult, ingat ceweknya, mantannya sih tepatnya. Mantan pacarnya iya, ya. Jennifer Lawrence. Oke, jadi apa nih Cahaya? Jadi film ini Dark Place ini adalah bercerita tentang keluarga. Jadi mereka punya ya biasalah bapak sama ibu, tapi mereka bercerai bapak sama ibunya. Jadi mereka 4 bersaudara. Yang paling tua itu namanya Ben. Terus ada 2 cewek, kakak cewek. Abis itu dia terakhir dengan keluarganya namanya Cloud semua gitu. Dan jadi intinya abis bapak sama ibunya bercerai, terus akhirnya ibunya harus menafkahi 4 anaknya. Oh, jadi pokoknya tentang keluarga juga lah ya. Tapi ini genrenya thriller. Jadi kayak ada pembunuhan. Jadi singkat cerita ibunya dibunuh. Tapi yang dilihat terakhir oleh si adik yang paling kecil ini nih, itu dia lihat tuh kakaknya yang namanya Ben itu yang ngebunuh ibunya.
Tapi sebenarnya bukan. Tapi sebenarnya bukan, nih kompleks gitulah ceritanya. Jadi kayak itu kejadian dia pas masih kecil dan dia di interview sama media, kenapa lu lari, kenapa lu panik gitu. Dia bilang kakak gua nggak bunuh ibu gua kayak gitu. Tapi sebenarnya bukan sih. Oke, Ya, pokoknya gitulah. bintang-bintangnya tadi ada Iya, Nicholas betul, Hoult, betul. ada Chloe Grace Moretz, dan juga ada Charlize Theron yang katanya dengar-dengar mau main di 50 Shades of Oh enggak, 50 Shades Drucker, Iya, benar. itu 50 Shades of Grey. Iya, beda. lanjutannya Iya, maksudnya. Oke, itu Terus, dia movie kita iya. pada minggu ini yaitu Dark Place. Dark Place. Oke, kalau gue lumayan lumayan tertarik sih ya nonton film-film yang genrenya agak Gue malas mikir, men. Mendingan habis nih. Oh iya, habis iya, ini habis itu nih, tuh, habis waduh. Habis ini mungkin yang pemirsa tunggu-tunggu dari tadi, kita kedatangan tamu spesial, Tamu tapi spesial. ditahan dulu karena sesaat lagi tetap di Cinema Lounge. Halo Oke. Cinema Viewers, welcome back to Cinema Lounge. Masih bareng gue Adik sama Dan gue Andre, tadi kita udah ngebahas menu menu kita agak nih. berat-berat ya. Agak Nih, sedikit mikir. Inilah mikir lagi nih, kayaknya ini menurut gua film Indonesia yang skripnya tuh lumayan memutar otak Muter-muter dan- gitu iya, ya? karena kompleks sekali. Eh. Jadi ini film Indonesia, film anak bangsa berjudul Skakmat. Skakmat. Jadi tuh Skakmat Skakmat tuh kalau main apa sih? Bowling gitu kan? catur. Oh iya, dong, catur. dong, Jadi catur. ini tuh diperankan oleh ada kisahnya tuh ada pokoknya ada Jamal, Dito sama Mas Dito ada bos tertinggi, ada bos itulah ada sama bos. Mami. Nah, jadi mungkin di sini intinya ke si Jamal ya. Iya, jadi tuh si ini tuh- Jamal ini tuh sebenarnya kayak kehidupannya di awal kayak luntang-lantung, nggak jelas, main catur. terus Diperankan kerjaan oleh Tanta Ginting. Ginting. Nah, terus abis itu singkat cerita nyokapnya si Tanta Ginting itu mau dia tuh nyuruh lu kerja bener dong lu. Iya, kerja yang bener, Menurut cokapnya kayak- tuh dia tuh kayak- kerjanya tuh masih inilah masih kurang. nggak jelas ya. Tiba-tiba tuh dia tuh menemukan cara untuk mendapatkan duit yang banyak tapi dengan cara yang agak-agak ini ya. Agak-agak miring Menyelempang ya, sedikit. tapi juga kompleks Ah, gitu. itu dia. Nah, daripada penasaran kita lihat dulu trailernya yang Skakmat. satu ini. Ardito Saptaji. Jamal Arafat. Gue masih kagak nangkep apa hubungannya heroin sama permen. Bos tanah tinggi mau ngedarin heroin pakai permen. Dan sekarang barangnya gue tahan. 30 kilo akan terus masuk ke sini. Afgan lagi produktif. Afgan main ginian, dia udah gak laku nyanyi. Afghanistan. Perlu gue bawa lo ke kuburan adik gue, biar ingat kenapa Dito harus dibawa ke sini dan mati di sini. Bawa gue ke bos lo. Gue pengen ngomong bisnis sama dia. Berisik! Ganggu aja dari tadi! Gak usah ikut-ikutan! Ya, oke. Nah, kita tuh makin spesial, kita sudah kedatangan ada Doni Alamsyah Dan juga Mas Cece. Langsung Halo. lah, case-nya lo. Tepuk tangan dulu. Dan Halo, ini selamat adalah malam, pemeran dari film cast dari film Nah, Skakmat ya. Ini Mas Dito. Mas Dito nih, Mas Dito Dito. yang menjadi sumber awal Iya, sumber awal. menjerumuskan si Jamal Jamal itu ya. dan juga ada bosnya Mas nih. Bosnya. Cece. Nah, langsung cerita. Si bos tanah tinggi Ini nih. sebenarnya tuh tentang apa sih filmnya Skakmat sendiri? Perkenalkan saya Dito, berperan sebagai Doni Alamsyah di film Skakmat. Salah ya? Sebenarnya sih simpel sih film Skakmat itu tentang tahu kan karakter-karakter yang zero Iya. to hero gitu, dari karakter Dari Dito. no one jadi someone lah ya. Iya, no one to ibaratnya. someone, orang yang Dito itu orang yang dunia gelap, dunia hitam gitu, sampai dia bisa menjadi hero seperti apa perjalanannya gitu. Jamal yang loser, akhirnya dia secara tidak sengaja berseberangan hidupnya dengan cross path hidupnya dengan Dito, akhirnya bisa menjadi hero dengan ketidaksengajaannya. Dengan banyak kejadian-kejadian yang
mudah-mudahan lucu ya ini lagi dia. Iya, jadi ini penonton gitu. ini rumit tapi itu dikemas dengan komedi dan juga action ternyata ya. Karena pas lihat kan, Iya. wah ini main Doni Alamsyah sama Mas Cecep ini kan kayaknya karakternya tuh yang keras-keras banget gitu kan. Filmnya, film Mas Cecep salah satunya 3, The Red, Mas Doni juga, The Red. Waduh. Merantau, The Red, Merah Putih. Maksudnya itu kan rata-rata Iya, kan memang action, karakternya- which is serius. Wah, berat nih, pokoknya karakter idola lah. Sekarang main ke film yang action tapi dikemasnya dengan komedi, gimana perasaannya dari Mas Cecep lu mungkin? Ada nggak kesulitannya gitu? Sebenarnya kalau tiap orang kan sebenarnya seneng lucu kan. Iya, betul. Walaupun mungkin kelihatannya orangnya serius, tapi sebenarnya kadang-kadang kalau lagi di kamar mandi misalnya joget-joget sendiri. Kita nggak tahu ya. Iya, Seperti itu. Jadi seperti kita juga sama, waktu ditawarin action komedi, wih, sepertinya menarik juga kan, Mas Doni. Challenging juga ya. Betul, biasanya kita harus serius, harus marah-marah. Di situ, walaupun saya sebagai istilahnya penjahatnya lah gitu ya. Iya, bos tapi- dari penjahatnya. penjahat Tapi nomor saya satunya gak boleh, di sini. betul, gak boleh kelihatan serem katanya, harus seperti malah harus perlente katanya. Tadi ada scene-nya dia pakai kaos kutang putih gitu Iya. doang, terus tinggal buka terus dimasukin jas kayak gitu. Tahu gak, sebelum itu sebenarnya ada yang lebih ini, saya harus manikur dulu. Oh iya, sumpah. Oh my Mengkilap God. gitu ya. Pakai Untuk anduk yang terlihat- dililit-lilit gitu. Enggak sampai gitu juga. Enggak ya. Oke, untuk Mas Doni sendiri gimana tuh perasaannya biasa main di film action yang lebih serius gitu ceritanya lebih ke situ, sekarang harus komedi tuh gimana? Sebenarnya sih ini lebih susah loh. Lebih susah. Iya, Lebih ya. sulit loh. Karena memang udah kebiasaannya kalau main tuh Iya. tegas-tegas gitu kan. Soalnya Iya. kan action itu sulit ya, sulit karena kita harus latihan dulu gitu, timingnya harus kerjasama, saling percaya dengan lawan main kita gitu. Kan ini pukul-pukulan loh, Iya. ya kan kita harus tahu timing kapan nangkis, kapan mukul gitu. Dan ini digabungin sama komedi. Komedi itu kan bicara tentang tempo ya, momen gitu kan, ya kan harus pas. Setelah itu mudah-mudahan penonton bisa ketawa gitu kan dengan kejadian yang lucu di situ. Dan ini digabungin action sama komedi. Komedi. Tapi kalau nggak pas ya Gimana gitu? Gimana? Maksudnya kalau misalnya film yang pernah mereka main sebelumnya misalnya action sama ada skripnya lah, maksudnya itu ya normalnya memang begitu. Sekarang harus skripnya yang harus bisa bikin lucu juga. Nah. Itu agak yang menarik ya. Nah, kebetulan ada beberapa kejadian yang emang akhirnya ketemunya di lokasi ya kan ya. Yang fighting terakhir tuh, Iya. yang akhirnya gue udah nggak bisa ngelawan gitu kan. Itu ada bagian-bagian yang emang akhirnya Nemunya kalau tuh misalkan di- kayak gini aja gitu. Oh iya, Oh, iya. Nemunya tuh yang pas improvisasi Dari lokasi. awal akhir, malah kita improvisasi kurang tahu akhir. juga ya harus gimana gitu kan. Itu nggak direncanain kan? Betul, betul. Iya. Oh, jadi ada adegan yang Ya, tidak memang dalam skrip gitu. Nemunya tuh pas akhirnya pas di lokasi. Nah, kalau dari film Sakmat sendiri nih proses syutingnya tuh berapa lama sih? Iya. Kalau nggak salah ya 1 bulan 1 minggu. Contekannya di mana? Contekannya Nggak ngitung saya soalnya. Kurang lebih sebulanan lah ya. Kurang Sebulan sebulan ya, seminggu. kurang lebih. Sebulan Oke. seminggu, ya. Yang gue mau nanya nih selain dari proses produksinya, ceritain dikit dong maksudnya karakter si Dito Masing-masing ya. tuh jadi siapa sih untuk Bos Tanah Tingginya tuh karakternya seperti apa sih yang dibawa di sini? Nah, kita dulu. Mangga, Kang Cecep mangga. Kang Cecep dulu aja. Oh, siap. Di sini saya kan berperan sebagai Bos Tanah Tinggi. Bos Tanah Tinggi di sana Saya agak ngakak sih. Kang Cecep harus beradegan seperti itu kan. tapi bukan namanya Tanah Tinggi ya, itu bukan nama orangnya, tapi nama tempat. iya, Bos iya. dari tempat Tanah Tinggi. Kalau Iya. disebut Tanah Tinggi, Betul. saya kan nggak tinggi-tinggi juga sebenarnya. Bukan. Jadi kan, Bos Tanah Tinggi itu seorang bos yang sebenarnya Dito itu kerja sama saya. Bosnya harusnya. Dito sebenarnya. Nah, Iya. akhirnya Dito membelot ingin jadi orang baik. Nah, saya cari kan, nggak terima. Dito, jeleknya Dito itu dia mau jadi orang baik cuman nggak balikin barangnya Tanah Nah, Tinggi. itu. Makanya dikejar-kejar sama dia. Dikejar-kejar. Iya. Makanya si Jama hidupnya makin kompleks abis ribut sama Dito kan. Nah, Tapi untuk- ada satu hal yang unik. Jadi memang itu mudah-mudahan seperti kata Bang Doni, kita bisa membawakannya dengan sesuai apa yang diminta itu kan. Jadi walaupun seorang bos gitu, terus seorang penjahat kelas kakap, tapi saya itu harus penyayang terhadap perempuan. Gitu. Itu mungkin itu mungkin semua pria. Iya, kan? Termasuk lumayan juga kan. Nah. Maksud gimana nih? Tapi kan kita coba saja apa yang diminta direkturnya kan ya. Iya. Bang Doni. Seprofesional mungkin lah ya. Iya, Nah, untuk benar. Mas Doni sendiri, as Iya. Dito, apa sih peran yang ingin disampaikan ke penonton semua?
Dito tuh karakternya agak unik juga sih. Kalau misalkan di film action yang lain gitu ya bener-bener seorang jagoan yang jago berantem gitu kan. Yang Jagoan sangar sekalian gitu, abisin sangat habis gitu ya. Tapi di sini ada beberapa bagian yang nggak terlalu sempurna gitu sebenarnya Dito atau sebagai seorang manusia gitu. Ada flow-nya juga gitu. Misalkan Dito tuh emang berangasan, dia suka berantem, hidup di daerah kumuh, cuman dia suka kebersihan. Iya. Nggak apa-apa. Apa-apa tuh harus bersih gitu buat Dito gitu. Misalnya lagi berantem gitu, terus dia ngeluarin tisu basah gitu dia. Bersih-bersih gitu, bersih-bersih gitu. Dibikin unik gitu karakternya gitu. Iya unik ya, maksudnya kayak di film action tuh nggak pernah kepikiran sampai sana sih ya, maksudnya dikombinasikan adegan tersebut. Oke. Terus kalau misalnya untuk Selama proses syuting nih, selama mungkin tadi kayaknya 1 bulan 1 minggu itu, ada nggak sih pengalaman yang yang baru gitulah dengan main film selain itu yang kayak tadi harus gabungin apa sih gabungin action, komedi dan action. Selain itu ada nggak pengalaman baru dalam membintangi film Skakmat? Skakmat itu actionnya apa ya? Kita dikasih tantangan untuk beradegan action, fighting di set yang saya sendiri baru ngalamin gitu. Betul. Kayak misalkan kita berantem biasanya kan di rumah. Gitu. Di rumah agak luas, dikeroyok 15 orang, 10 orang berantem sendiri jagoannya misalkan gitu kan. Kok ini enggak? Kita harus berantem di tempat yang sempit, yang kita mau gerak gini pun juga susah gitu. Jadi cuman begini berantemnya gitu. Gitu. Itu pengalaman. Akhirnya jadinya kita sendiri pun juga ya emang bener-bener harus ngerasain betapa repotnya berantem di tempat kayak begini ya gitu. Biasa kalau misalkan di film Luas action tuh gitu. luas gitu ya. Tendangan lompat ya kan, wah gitu. Oh, ini yang berantem tuh gini yang. Berantem juga nggak berantem gitu ya. Ini kayak scene-nya ada yang di dalam kamar kecil gitu doang aja berantemnya kayak nanggung Ya, juga. sesuai Terus dengan ada satu lagi kan Bang Roni yang kita berantem di itu kan di ruang mesin itu. di ruang mesin. Bang itu benar-benar ruang mesin kapal yang sudah yang nggak di dipakai ya. di Iya. sini ini ya di sini. Nah itu kadang Pak tiap berapa jam sekali kita harus cari udara segar kan. Iya karena itu di Panas ya. dasar Iya. di dasar. Jadi tiap misalnya setelah 1 jam atau 2 jam alasannya mau cari udara segar ya kan. Pernapasan. Latihan Latihan pernapasan. Naik ke Iya, atas. ngap juga harus action terus udaranya lebih minim ya. Iya kan di dasar kapal yang sudah Iya, agak benar-benar. dipakai memang. Iya. Sekarang harus kasih lihat. Terus mesin yang sudah agak jalan diusahakan sepertinya harus jalan lagi dengan ada trik-trik dari orang set kan yang Iya, ini kan. betul. Oke, jadi ini memang konsep film Baru yang disuguhkan ya, berbeda ya, fresh Berbeda. gitu kalau biasanya kita lihat action dengan dikemas sedemikian rupa, ini action yang dikemas dengan unsur komedinya juga. Nyangka gak sih kalau misalkan bakal meranin ini gitu? Enggak. Iya karena pas tahu juga ini kok komedi tapi kok yang kemarin tuh yang gini yang keras-keras banget gitu. Iya, iya bener. Oke, ini habis ini kita mau bahas ada Coming Soon Movie, Coming Soon bareng Movie. Kang Cecep sama Mas Doni juga. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang skakmatnya juga. Tapi saat lagi tetap di Cinema Lounge. Oke, welcome back to Cinema Cinema Lounge. Lounge. Masih bareng gua Andre Dan Erik di sini dan juga kita masih bareng Mas Doni Cecep dan dan- Kang Cecep. Oke. Kita mau bahas film Coming Soon Movie kita. Baru tadi kita bahas mantan pacarnya Nicholas Hoult. Sekarang Ya, Coming Soon kita yang ngebahas beneran. dia ya. Bukan Pak, mantan pacarnya. Iya, Jennifer mantan Lawrence. pacarnya. Nah, itu dia yaitu Mockingjay Part 2. Ini sequel terakhir dari Hunger Games ya. Ngikutin? Nonton? Sudah Kang Cecep, tunggu-tunggu. Mas Doni? Yang pertama Yang pertama ini yang keberapa sih? Ketiga apa? Ini yang Kedua, mau coming Ketiga yang tapi dibikin 2 part gitu. ya 2 part. Oh gitu. Mockingjay. Iya. Kalau nggak salah kemarin yang kedua nonton. Iya, berarti yang terakhir ikutin ya. Gitu dia. Jadi ini bakal rilis yang lanjutan yang part pertama ya. Oke, daripada penasaran kita dulu ini dia trailer. Itu dia, Sudah ditunggu-tunggu Mockingjay orang banyak Part ya. 2. Udah ditunggu-tunggu orang banyak tuh pasti Betul, Mockingjay betul, Part betul. 2. Karena katanya kemarin yang Part 1 tuh akhirnya tuh kayak gantung banget. Iya, dan ini ya dijawab ya Dijawab akhirnya ya, semua. dengan Jadi part memang 2-nya. sudah nggak ada lagi tuh game-game kayak gitu. Tapi memang kan perjalanannya si Katniss memang dari awal kan pengen ke Dari Capitol Hunger Game, buat ngelawan President Snow itulah. Dan dia tuh dalam perjalanan ke Capitol dan ke President Snow dia tuh harus Menemukan melewati rintangan. rintangan-rintangan dan itu seperti Hunger Games sendiri. Betul, jadi kayak ada rintangan-rintangan kayak tadi ada yang
apa kayak makhluk-makhluk atau apa sih tadi itu ada yang lewat. Nah, ya? katanya sih katanya nanti ada yang meninggal nih. Nah, Ada yang meninggal, gue udah bocorin lagi. Ada yang meninggal tapi kan nggak kata. Jangan Siapa spoiler, tahu jangan Jennifer spoiler. Lawrence yang meninggal, nggak mungkin sih. Oke, ditahan dulu. Mungkin nonton sendiri aja nanti kalau udah Itu keluar dia, di Bang Jack. bulan Karena November. sama kayak ya. novel aja, kalau lu udah baca novelnya memang Pasti tahu udah sendiri. tahu sih. Ada yang meninggal tuh pasti ada tahu sendiri. Betul. Ditunggu aja tanggal 20 November kita udah rilis. Mockingjay Part 2. Oke, untuk Mockingjay November, kalau misalnya untuk Skakmat boleh kasih tahu tanggal perilisannya dari kapan, terus bisa ditonton atau boleh dipromoin dulu sedikit? Skakmat itu tayang tanggal 26 November. Nanti ya 26 November ya, soon. Soon segera. Oke. Tapi sebelum nonton Mockingjay lebih baik nonton Skakmat. Skakmat dulu memang. Betul. Harus. Yang lucu dulu Atau ya, yang lucu lucu dulu. Daripada jadi Harus serius. buka ya pikiran. Setelah nonton Mockingjay harus nonton Skakmat. Nah gitu. Gitu deh ya. Pokoknya mau nonton itu pokoknya sebelum atau sesudahnya harus nonton Skakmat Nonton dulu. Skakmat. Oke. Nah, kita mau ngomong lagi mungkin ya. Oh ya, kita ngobrol-ngobrol dulu aja sambil nungguin top 5. Sebenarnya dapat pasangan apa sih? Bukan maksudnya kayak dapat rekan kayak si Tante Ginting, Hana Al Rashid. Rashid, terus siapa lagi? Bang Peter Taslim. itu Taslim. Ya. Ada nggak yang apa namanya teman partner yang baru gitu yang memang belum pernah main film bareng dia? Kang Cecep ini. Belum pernah, udah pernah kan? Belum, kita hanya Di- ketemu di lokasi syuting ya, Bang Iya, Doni. Oh, di The Raid itu? The Di Raid Raid kan dua nggak kan ketemu. Oh iya. Di 3 gue nggak ketemu. Oh Tapi gue iya, ngefans banget oh sama iya. dia. Gue ngefans banget sama dia. Oh iya ya. Akhirnya Itu diketemukan. dia nggak main bareng ya? Diketemukan di film action, tapi actionnya yang dikemasnya sedikit berbeda. Waktu apa? Waktu premier Brandal gitu. Gue nonton Brandal pas fighting ending gue ngeliat buset nih orang keren banget nih. Keren banget nih Iya orang sih. nih. gitu Wah, kan. gua kalau Masih, masih masih. mah Begitu gua dengan keluar, bawa pisau yang itu, waduh. begitu gue keluar yang gue cari dia nih. Wah tadi orangnya mana ya? Ternyata orangnya beda ya. Orangnya beda. Itu ada sentuhan lainnya ya. Dan akhirnya ya alhamdulillah akhirnya bisa ketemu juga gue sama Kang Ecep di film Skakmat ini. Satu frame lagi. Dipertemukan. Ya, dipertemukan. Yang ternyata memang Bang Doni dengan saya sebenarnya hampir bisa disebut satu daerah kan ya. Iya. Tasik sama Garut itu. Ya, serupa tapi tak sama. Mirip-mirip lah ya. Oke, untuk kan cast-cast yang lain nih nggak bisa hadir nih hari ini. Untuk cast-cast yang lain, apakah merasakan hal yang serupa kayak tadi Mbak Hana harus pakai apa disanggo yang tinggi lah. Kayak dia kayak mau nyanyi dangdutan sih sebenarnya. Itu apakah Mbak Hana dan teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama kayak Mas Doni sama Kang Cecep? Saya kira memang kita merasakan belum pernah ikut main dalam satu ini kan, misalnya dengan Hana. Hana dengan saya walaupun dulu sama-sama aktif di silat itu kan, Hana dulu memang atlet silat juga, walaupun bukan mewakili Indonesia, malah mewakili dari Inggris kan. Tapi kalau di TV kan belum pernah lihat Hana ikut main film action. Kebanyakan hanya komedi saja kan. Iya, betul. Padahal sebenarnya Hana memang ahli dalam bela diri dari Atlet silat ya sebenarnya. Iya, dari mulai remaja juga sudah ikut. Jadi waktu kita syuting dengan Hana bisa kita rasakan walaupun capek-capek apapun semangatnya tetap ini kan Bang Doni ya. Terus kalau dengan Tanta memang orang jarang lihat dia di film action sebelumnya, tapi sebenarnya pertama terjun ke dunia entertainment malah di program acara Kompas TV kalau nggak salah, malah acaranya tarung tentang mempelajari bela-bela diri yang ada lalu ditandingkan dengan tokohnya dari perguruan tersebut. Oke, memang semuanya tuh sebenarnya tuh Awalnya ada memang dari bela diri ya. Pas cukup di sini memang dapat beda. Iya, Dapat bela langsung diri suruh yang komedi berbeda ya gitu sedikit kan. ya. Oke, habis ini kita ada top 5 movie dulu nih. Kita mau review untuk 5 besar top 5 box office untuk minggu ini. Ada siapa di peringkat kelima? Ada The 33. Ini belum rilis juga di Indonesia Belum ya, belum. Tapi di worldwide sudah keluar The 33. Ini tentang apa? Pengentasan kemiskinan gitu ya. Jadi kayak True story tadi kan? Iya, betul. True story. Jadi ada sekelompok masyarakat yang hidupnya di landa dengan kemiskinan, tapi ada salah satu orang yang kayak revolusioner gitulah, pengen mengeluarkan daerah dan sekelompok masyarakatnya itu untuk keluar dari kemiskinan tersebut. Oke, itu dia pos 5 The 33. Next berita keempat. Berita keempat.
Film keempat di tahun kita ada The Martian. Udah Ada nonton yang Kang belum Cecep? nonton The Martian? Mas Doni? Belum. Waduh, ini film menurut gua keren sih. Iya, Ini lumayan film Matt Damon oke ya. paling baru. Jadi Dia ini ketinggalan di Mars gitu, nggak seru banget ya? Nggak lucu banget ya? ketinggalan di Mars gitu Jadi dan how to survive ya. How to survive sendirian di Mars dengan dia tanam kentang di tanah yang belum pernah dia coba sendiri. Nah itu dia akhirnya dia harus Bagaimana berusaha dia untuk komunikasi juga ya komunikasi sama juga di orang bumi. bumi. Itu dia The Martian. Oke, dan film ketiga ada Love the Coopers. Jadi ini film Christmas ya. Jadi Christmas belum sih di Indonesia belum Christmas sih. Tapi ini adalah film Christmas dikemas dengan komedi sih. Belum liris juga di Indonesia. Iya, juga belum rilis juga di Indonesia gitu. Ini filmnya kayaknya sih tentang keluarga-keluarga juga sih ya. Kompleks sih kayak dari Christmas Snow gitu ya. Iya, betul. Oke, Menjelang itu dia. akhir tahun ya. Itu dia posisi 3 ada Love the Coopers. Love the Coopers dan Next di posisi kedua ada belum. Ini dia. Di posisi kedua ada Peanut Movie. Ini kenapa nggak rilis di Indonesia? Gue tunggu loh gue tahu dari awal bulan ini pasti ada film ini tapi nggak rilis di Indonesia. Oh, enggak ya? Belum atau enggak? Belum kan? Belum rilis. Tayang, Belum ini rilis. tayangnya. Masih belum tahu. Tapi di luar negeri sih udah jadi box office sih. Nah, udah posisi 2, tapi Iya, di Indonesia makanya. belum rilis. Belum rilis sama sekali. Ini mungkin yang tahun-tahun 80-90-an yang ngikutin banget nih, suka banget. Mungkin anak-anaknya juga. Iya, siapa yang nggak tahu ini, men? Iya, Itu betul. bahasa Indonesia loh. Aduh. Legend ya. Oke, ini The Peanut Movie yang menjadi runner up untuk box office kita minggu ini. Dan Nah, yang pertama ada Spectre. Lea Seydoux ini loh, aduh, sulit memang. Jadi ini sulit. Kalau udah ini padahal yang perempuan satu itu sulit. padahal pemeran utamanya si Daniel Craig ya. Ya masa gue udah Daniel Craig. Jadi ya seperti ada biasa. yang udah nonton atau belum nonton? Belum nonton juga. Belum nonton juga. Iya. Sibuk syuting. Sibuk. Sibuk Beda. menyelesaikan setup dulu. Beda. Jadi Jadi ya, ini film adalah terakhirnya Daniel Craig. Ya, film James terakhirnya Daniel Craig dan film ke-24 dari seriesnya James Bond ya. Nah, itu baru Spectre. Oke, langsung kita tanya-tanya. Itu di dia yang pertama ada Spectre. Ya, Oke, kita tanya gini. Untuk harapannya sendiri nih, untuk Mas Doni deh sama Kang Cecep. Untuk Masing-masing. film ini sendiri. Apa yang diharapkan setelah menonton film Skakmat? Mas Doni tadi bilang dia sebenarnya agak, aduh, semoga lucunya dapat ya. Tadi dia tulis gitu. Ya, film itu kan seharusnya kan menghibur ya. Iya. Dan mudah-mudahan sih harapan saya film Skakmat itu bisa menghibur penonton yang datang ke bioskop, bisa bisa menjadi genre yang baru juga gitu. buat film Refreshment ya? Indonesia. Refreshment ya. Soalnya kan gabungan antara action, fighting dengan komedi gitu. Which is yang main actionnya juga bener-bener pemain action gitu. Waduh, keras banget gitu. Iya. Harapannya sih mudah-mudahan bisa menghibur dan banyak yang nonton sih. Oke, gitu. untuk Banyak yang nonton. Kang Cecep sendiri. Kalau melihat seperti ada Tanta kan terus Hana memang dulunya sudah lebih dulu kan aktif di bidang komedi juga dan ada Bang Doni kan di The Raid 1 actionnya bagus ya. Ini Kang mau Cecep. disebut Kalau- tidak Jadi sebenarnya kalau kita gabung ya walaupun misalnya kita di komedinya kurang ini ada Hana sama Tanta kan. Kalau- iya, ada Jadi yang sebenarnya kalau orang datang ke bioskop kan untuk cari hiburan. Iya. Jadi orangnya senang action, ada actionnya juga, komedi, Komedi, insya Allah ada juga komedi juga kan komedinya. bisa menghibur. Benar. Ya. Jadi mau serius tapi dikemas enggak serius-serius amat, mau yang cuma cari hiburan tapi dikemas juga dengan actionnya tuh. Menarik banget deh, pokoknya ini refreshment baru untuk film Indonesia. Oke, mungkin Doni Alamsyah sama Mas Cecep bisa ngasih tau mungkin ada Twitter atau Facebook dari Iya. film Skakmat ya? Oh ya, bisa audiens bisa ngelihat update terbaru dari film Skakmat itu di Twitter MNCP_movie. Di Instagramnya juga sama sih. Oh, MNCP_. Oke, tinggal di movie. stalking aja ya di Twitter dan juga di Instagramnya NCP. MNCP underscore movie. movie. Ya Oke. banyak kuis-kuis di situ juga yang bisa diikutin update terbaru dari film Skakmat gitu perkembangannya. Oke, nanti ada meet and greet kah dulu sebelum atau ada premiernya dulu sebelum Tentu, kita ada premier tanggal 24 kan? 24. Nah, jadi 24, menghadapi filmnya tanggal tanggal 26 ya. Oke, Tentu dia ada tunggu banyak aja kuis jangan yang sampai bisa kelewatan dapat ya. tiket kan dari Tiket situ. premier Ya, tiket bisa premier. dapetin, tiket nonton nobar juga bisa Ya, dapetin. dapetin dari situ. Langsung Oke. follow Twitter dan Instagram tadi MNCP Underscore movie. Dan jangan lupa untuk nonton film Skakmat.
Lu mau nonton film apa sesudahnya atau sebelumnya, pokoknya nonton. Silakan. Pokoknya harus nonton Skakmat. Tapi harus Harus nonton Oke. Skakmat deh. Oke, abis ini kita juga udah di Skakmat nih. Karena kita harus next kita ada top bukan ya? Ada Movie news kita update. bagi-bagi quiz. Bagi quiz dan juga ada movie news juga update. iya, movie news update. Tapi saat lagi tetap. thanks Oh dulu. iya. Thank you dulu nih buat Mas Doni. Sama-sama. Sami-sami. Bang Cecep, Sami-sami. thank you udah main-main, udah sharing ya. Habis ini kita udah yang kita janjiin ada quiz sama movie news update, tapi saat lagi tetap di Cinema Cinema Lounge. Itu dia. Tadi kita sudah kedatangan Doni Alamsyah dan Mas Cecep. Iya, ternyata mereka harus ini ya, komedi tapi harus lucu. Komedi harus lucu. Komedi harus tapi action juga. Iya, komedi harus Pokoknya action, jangan action lupa harus tonton komedi. film mereka yang paling baru di tanggal 26 November di bioskop kesayangan lo semua. Skakmat. Skakmat. Itu dia. Oke. Oke, kita habis ini bagi lo semua yang kurang update ya sama ya, misalnya kita ada Kasih sneak peek-nya dulu Sneak peek dikit. dulu. Pertama ada Yang ini. pertama ada Pertama ada apa? banyak aktor dan aktris terkenal menjadi pengisi suara di Zootopia. Ada film baru memang berjudul Zootopia kalau Dan satu lagi ada Disney, ada putri baru namanya Awi Kalvaro. Kita Oke. lihat dulu. Ini dia Movie News Update. Walt Disney Animation Studios kembali muncul dengan perkembangan terbaru dari proyek film animasi terbarunya, Zootopia. Sebelumnya, Disney sempat mengumumkan 3 nama pengisi suaranya, yaitu Jason Bateman sebagai Nick Wilde si Rubah, Jennifer Goodwin sebagai Judy Hoops si kelinci polisi, dan penyanyi terkenal Shakira sebagai Gazelle si antelope. Kini daftar pengisi suara itu bertambah dengan nama-nama yang tak kalah terkenal. Baru-baru ini Disney mengumumkan beberapa nama karakter baru beserta pengisi suara Zootopia. Aktor Idris Elba akan mengisi suara karakter Chief Bogo, kerbau yang menjadi kepala kepolisian kota Zootopia. Pemenang Piala Oscar J.K. Simmons akan mengisi suara karakter Mayor Leodore Lionhearted si singa. Kemudian ada aktris pemenang Oscar Octavia Spencer yang akan mengisi suara karakter Mrs. Otterton si berang-berang. Komedian Tommy Chong akan mengisi suara karakter Yax the Yak dan Nate Torrance akan mengisi suara karakter Benjamin Clawhauser si macan cita. Selain itu ada Jenny Slate yang mengisi suara karakter Bellwether si domba lucu yang bersuara kecil. Alan Tudyk akan kembali bergabung mengisi suara karakter Duke Weselton si musang bermulut besar. Sementara Raymond Percy akan mengisi suara Flash, kukang tercepat yang ada di kota Zootopia. Zootopia akan mengangkat kisah seekor rubah yang dituduh melakukan kejahatan yang sama sekali tak dilakukannya. Rubah bernama Nick Wilde ini akhirnya dibantu oleh Judy Hoops, kelinci pertama yang menjadi polisi di Zootopia untuk membuktikan bahwa Nick tidak melakukan kejahatan. Film ini digarap oleh 2 sutradara yaitu Brian Howard dan Rich Moore, didukung Jared Bush sebagai sutradara. Ketiganya merupakan sosok yang sudah akrab dengan proyek film animasi besar seperti Big Hero 6, Wreck-It Ralph, Tangled, dan Bolt. Film ini dijadwalkan rilis Maret 2016. And just like our world, not everyone gets along, especially natural enemies. Which can create some issues. But nature always gives animals special skills to survive, and while one may have amazing night vision, another may have incredible hearing and an air-powered elephant tranquilizer. So now you know. Zootopia. Like nothing you've seen before. Disney telah siap memperkenalkan putri terbaru mereka. Dia adalah Ollie Cruffalo, gadis berusia 14 tahun asal Hawaii. Diumumkan oleh Disney, gadis tersebut yang akan mengisi suara tokoh Moana dalam film animasi terbaru Disney. Ollie Cruffalo bakal menjadi lawan main karakter Dwayne Johnson dalam film Moana. I am Moana. When I first heard that there was going to be an audition to potentially play the role of Moana, I thought, no way, that can be me. Melansir The Hollywood Reporter, Disney telah mengaudisi 100 orang dari Pulau Pasifik, tetapi pilihan tersebut jatuh pada gadis berusia 14 tahun itu.
Kata Rachel Sutton selaku casting director, Ruffalo gadis terakhir yang ditemui saat audisi dan paling cocok mengisi suara Moana. Dalam filmnya, Moana yang digambarkan sebagai gadis pesisir pantai berusia 16 tahun dari Pasifik Selatan. Dia memiliki ayah protektif dan disegani sebagai tokoh adat. Moana yang berpetualang bersama Maui, manusia setengah dewa yang ingin menemukan jati dirinya. Tokoh Maui akan disuarakan oleh Dwayne Johnson. Ruffalo pun mengaku sudah tak sabar bisa bekerja sama dengan Dwayne Johnson. Seperti yang diketahui sebelumnya, Moana juga akan menampilkan musik khas Pasifik Selatan yang sejalan dengan cerita. Film Moana akan disutradarai oleh Ron Clements dan John Musker yang sebelumnya menangani The Little Mermaid dan The Princess and the Frog dan direncanakan tayang di bioskop mulai tanggal 23 November 2016. And just what we call ono the moment and just savor it. Yeah, it's real. It's real. It really happened. Yes, OEE, you're Moana. Itu dia ada 2 movie news update dari kita nih. Yang pertama tadi ada banyak aktor dan aktris terkenal menjadi pengisi suara di Zootopia. Tapi itu pemenang Oscar semua yang ngisi suaranya itu pemenang Oscar semua, men, gila. Jadi gua sedikit ya. Jadi itu alat yang nasi. Jadi Disney sempat mengumumkan 3 nama pengisi suaranya itu. Ada Jason Bateman sebagai Nick Wilde si Rubah, ada Jennifer Goodwin sebagai Judy Hoop si kelinci polisi, dan penyanyi terkenal Shakira sebagai Gazelle si Antelope. Jadi kini daftar pengisi suara itu bertambah dengan nama-nama yang tak kalah terkenal. Betul. Aktor Idris Elba akan mengisi suara karakter Steve Bogo, kerbau yang menjadi kepala kepolisian kota Zootopia. Jadi lu kalau tahu sih Zootopia itu memang film yang dibuat memang semua itu hewan. Pokoknya semua cerita tentang hewan dan ini film komedi juga. Pokoknya lucu sih tadi di trailernya sih, kocak banget sih. Ada juga pemenang Piala Oscar J.K. Simmons akan mengisi suara karakter Mayor Lil Jerry, Lionheart, Ted si singa. Kemudian ada juga aktris pemenang Oscar Octavia Spencer yang akan mengisi suara karakter Mears Atherton. Udah Si berang-berang. Udah daripada reviewnya agak bikin capek hati ya ngomongnya ya. Susah namanya Pak. Ini dari gua aja. Tuh apa kayak gampang gitu, Tono gitu, Budi ini aduh. Emang kayak lu Eric. Kayak anak tangga sebelah. Kalau tadi gua ada yang itu. Jadi film Moana, jadi film ini audisi suaranya itu beneran dari ratusan anak-anak yang ada di Hawaii, bener-bener di audisi, terus akhirnya kepilih si Awi itu. Dan mainnya sama Dwayne Johnson ada juga. 2 movie news update tadi ya. Oke. Kayaknya sekarang ada yang tunggu-tunggu nih sama. Iya nih. Selain ditunggu-tunggu tadi Mas Doni sama Kang Cecep, ini juga ditunggu nih pasti. Oke, kita ada quiz. Jadi mana pertanyaannya? Pertanyaan untuk minggu ini adalah, apa main movie pada minggu ini? Apakah A, Dark Places? Apakah B, Blue Places? Apakah C, What Places? Ini kayak belajar anak TK ya, belajar warna ya. Sulit, pertanyaan sulit sekali, sulit. Sulit sekali. Oke, caranya adalah kirim jawaban dengan format nama, spasi alamat, spasi jawaban. Kalian bisa kirim melalui SMS ke 0812 95428 2220. Atau kalian bisa mention ke Twitter kita di @cinemalosbtv. Siapa tahu pemenangnya dapat tiket nonton tadi loh. Iya benar, bisa jadi. Jadi pokoknya langsungnya yang menang tuh nanti di message atau di SMS sama Mimin gantengnya Binus TV. Betul sekali. Itu dia, kita udah review. Oke. Tadi kita udah bahas menu kita itu pertama Dark Places. Dark Places. Yang kedua kita udah ngedatengin Mas Doni sama Kang Cecep ngobrol-ngobrol tentang film Skakmat yang akan tayang tanggal 26 November di bioskop kesayangan Anda. Dan juga kita ada coming soon movie yang tidak kalah menariknya juga dari Skakmat, yaitu ada Mockingjay Part 2. Dan juga tadi kita udah kasih quiz top 5 movie top 5 box office yang masih dipuncaki oleh Spectre. Oke, sudah semua kita kasih semen. Betul. Apalagi yang kalian sudah mau? Tidak terasa sudah 1 jam kita nemenin lo semua. Kita mau setting dulu buat Jeff Entertainment. Untuk Blitz Megaplex. Dan juga buat semua kru yang bertugas. Untuk pemeran dari film Skakmat tadi. Thank you banget. Dan jangan lupa saksikan Cinemalos di hari dan waktu yang sama. Gue Erik pamit. Gue Andre pamit, tapi sebelumnya ada original soundtrack dulu dari Unbroken. Oke, bye-bye. Check this out. Bye-bye.
From up above I heard the angels sing to me these words. And sometimes in your eyes I see the beauty in the world. Oh, now I'm floating so high. I blossom and die. Send your storm and your lightning to strike me between the eyes. Sometimes the stars decide to reflect in puddles in the dirt. When I look in your eyes, I forget all about what hurts. Oh, now I'm floating so high. I blossom and die. Send your star